Langkah Bupati Pati Sudewo yang mengumumkan kenaikan PBB P2 sebesar 250% mendapatkan teguran dari Pemprov Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan Bupati Pati belum melakukan kajian sebelum menaikkan PBB P2. Tanggal 12 April, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April, di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan. Upaya pemakzulan Bupati Pati juga mendapatkan sorotan dari Ketua DPD RI. Sultan Najamuddin menilai bentuk kepemimpinan Bupati Sudewo kurang sensitif dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Saya lebih melihat Pati itu lebih kepada leadership dan gaya kepemimpinan aja sih. Jadi bagaimana leadership, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena slip of the tongue, salah ngomong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya bisa saja baik. Niatnya baik, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya nggak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi. Saya lebih melihatnya kepada bagaimana kepemimpinan, gaya, dan komunikasi publik atau komunikasi politik dari seorang. Anda menilai sensitivitas dari seorang Bupati Pati kurang? Saya melihat itu. Justru saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership, gaya itu sangat mempengaruhi bagaimana publik itu bisa merespon baik atau enggak. Pemirsa, 2 pelaku pencurian spesialis material bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat diringkus oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Modus pelaku berkedok sebagai buruh harian lepas dan mengincar rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Tim Buser Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencurian material perumahan di kawasan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 pintu rumah dan 1 kodi seng yang disembunyikan di rumah pelaku. Keduanya diketahui merupakan pelaku lama yang berulang kali beraksi di kawasan Lubuk Begalung dan salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Berkedok sebagai buruh harian lepas, pelaku beraksi di siang hari memanfaatkan rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Target mereka beragam, mulai dari batu bata, teralis, pintu, hingga atap seng. Untuk 2 orang pelaku telah mengambil pintu rumah yang ada di perumahan tersebut berupa 3 buah pintu ditambah seng. Seng ada setengah kodi yang diambil oleh pelaku sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung gagalkan upaya penyelundupan biji pasir timah ke luar negeri di kawasan Bangka Belitung. Ya, sebanyak 80 karung pasir timah dengan berat sekitar 4 ton ditemukan dalam bunker di bawah tanah. Tim Trisula Lanal Bangka Belitung menemukan 80 karung pasir timah milik pelaku yang disimpan di dalam tanah senilai 15,49 miliar rupiah. Pasir timah ini selanjutnya dievakuasi untuk dijadikan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Sebelumnya Lanal Bangka Belitung juga menggagalkan penyelundupan pasir timah
sebanyak 41 ton yang setara 12,7 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam serta 100 kampil pasir timah di bibir pantai di kawasan Sungai Liat senilai 1,24 miliar rupiah. Yang satu lagi 5 ton, yang satu lagi yang terakhir yang baru-baru ini tanggal 11 kemarin adalah 4 ton. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses di PKNL nanti akan maju ke tahap lelang. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian ESDM. Hari ini kalau nggak paling lambat besok ya? Besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Di penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung. Seluruh barang bukti pasir timah kini masih dalam proses hukum. Dan pihak Lanatal akan mengalihkan perkara penyelundupan pasir timah ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil minibus menabrak 2 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya 1 orang pengendara roda 2 tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Tangis keluarga pecah saat jasad Dedi Suratman tiba di Rumah Sakit Umum Thalia Irham, Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai motor yang dikendarainya ditabrak minibus yang melaju kencang di Jalan Trans Sulawesi Poros Goa Takalar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menabrak motor Dedi, mobil juga menabrak sepeda motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan hingga menyebabkan korban patah tulang. Menurut saksi, minibus menabrak saat berusaha mendahului mobil di depannya. Kecelakaan sebuah mobil bergerak dari arah selatan, mendahului mobil, kemudian ambil lajur kanan dan bertabrakan dengan 2 sepeda motor. Kini korban tewas telah diserahkan kepada keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka di Kota Makassar. Sedangkan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan tepung terigu terperosok ke dalam saluran air saat melintas di kawasan Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, truk oleng menimpa warung dan sepeda motor yang ada di pinggir jalan. Arus lalu lintas di Jalan Kresek Duri Kosambi Jakarta Barat tersendat akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk bermuatan tepung terigu. Truk terperosok ke dalam saluran air menyebabkan kendaraan oleng dan menimpa warung serta sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung terigu melintas di lokasi ini dan dari arah berlawanan datang truk lain. Karena kondisi jalan sempit, truk menepi ke bahu jalan namun menyerempet warung hingga terperosok ke dalam saluran air. Saat bersamaan, pemotor yang ada di bahu jalan sempat tertimpa truk namun berhasil menyelamatkan diri. Terpal itu udah melembar kemana-mana, gak nyangkut sama motor, gak nyangkut sama apa, memang itu udah jeblos, udah overload, beban, tiba-tiba jatuh semua, impak semuanya ke sini. Nah, motornya ke dalam toko sembako ini, warung, saya ketiban, Mbak. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan.